Markus 10 ayat 17 hingga 22. Orang itu sudah menaati hukum Taurat sejak muda. Tetapi saat Yesus memintanya untuk melepaskan hartanya dan mengikut dia, ia menolak dan pergi dengan sedih. Ia tidak menolak Yesus secara langsung. Ia hanya tidak bersedia menyerahkan apa yang paling berharga di hatinya. Itulah tantangan yang dialami banyak orang baik hari ini. Mereka menghargai Tuhan, tapi tidak menjadikannya pusat hidup. Mereka memberi tempat bagi Tuhan, tetapi bukan takhta. Dalam hati, masih ada tuan lain yang mereka layani, entah kekayaan, kesuksesan, atau pengakuan sosial. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan." Dan Yakobus 4 ayat 4 menyebut bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Pertanyaannya bukan sekadar, apakah saya mencintai hal-hal yang baik? Tetapi, apakah saya mencintai hal-hal itu lebih daripada saya mengasihi Allah? 5. Religius, tetapi buta secara rohani. Beberapa orang hidup dalam kerohanian yang aktif. Mereka rajin beribadah, terlibat dalam pelayanan, dan bahkan membaca Alkitab secara rutin. Namun, aktivitas keagamaan tidak selalu berarti kehidupan rohani yang sejati. Wahyu 3 ayat 17 mencatat teguran Yesus kepada jemaat di Laodikia. "Engkau berkata, 'Aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa.' Tetapi engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Inilah bentuk kebutaan rohani yang paling berbahaya. Merasa rohani, padahal tidak pernah lahir baru. Mereka merasa aman karena sudah beragama sejak kecil, atau aktif di gereja, namun tidak pernah mengalami pertobatan pribadi dan transformasi oleh Roh Kudus." Yesus sendiri memperingatkan orang-orang Farisi, kelompok yang sangat taat secara lahiriah namun buta secara rohani. Dalam Matius 15 ayat 8, ia berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Orang bisa tumbuh di lingkungan Kristen, hafal ayat-ayat Alkitab, bahkan mengajar orang lain, tapi tetap belum mengenal Allah secara pribadi. Ini bukan soal seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan, tapi apakah hati kita sudah diperbarui dan dipimpin olehnya? Religiusitas tanpa kelahiran baru hanya menghasilkan keyakinan kosong, yang membuat seseorang merasa dekat dengan Allah, padahal sebenarnya jauh. 6. Percaya tanpa ketaatan. Banyak orang menyatakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Mereka meyakini bahwa Yesus itu nyata, bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan bahwa surga dan neraka itu ada. Namun percaya saja tidak cukup, jika tidak disertai dengan ketaatan dan penyerahan hidup. Yakobus 2 ayat 19 mengingatkan, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan gemetar." Ayat ini meruntuhkan anggapan bahwa sekadar percaya secara intelektual atau mengucapkan pengakuan dengan bibir sudah cukup untuk menjamin keselamatan. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Iman sejati selalu menghasilkan buah ketaatan. Tidak berarti orang percaya hidup sempurna, tetapi ada perubahan arah hidup, ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, dan ada penyesalan yang nyata saat jatuh ke dalam dosa. Ketaatan bukan syarat untuk diselamatkan, tetapi bukti bahwa seseorang memang telah diselamatkan. Sayangnya, banyak orang baik merasa bahwa cukup hanya dengan percaya secara pasif, tanpa perubahan gaya hidup, tanpa komitmen pada kekudusan, tanpa perjuangan melawan dosa. Mereka mungkin mengaku Kristen, berdoa, bahkan menghadiri gereja, tetapi tidak ada pertobatan yang nyata, tidak ada tanda ketaatan, dan tidak ada kerinduan akan kekudusan. Iman yang sejati tidak pernah berdiri sendiri. Ia akan menghasilkan buah. Seperti kata Yesus, "Dari buahnya kamu akan mengenal mereka." Matius 7 ayat 16. 7. Tidak mengenal Kristus secara pribadi. Inilah alasan paling mendasar dan paling menentukan. Keselamatan hanya dimiliki oleh mereka yang mengenal Yesus secara pribadi. Yesus menyampaikan salah satu pernyataan paling mengejutkan dalam Matius 7 ayat 22 hingga 23. "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata mengenal dalam konteks Alkitab bukan sekadar mengenal secara informasi, melainkan mengenal dalam relasi, intim, nyata, dan hidup. Mengenal Kristus berarti hidup bersamanya, berbicara dengannya, mendengarkan firman-Nya, mengikut Dia dengan kesadaran bahwa kita adalah milik-Nya. Kekristenan sejati bukan sekadar keyakinan akan suatu sistem doktrin, tetapi persekutuan yang hidup antara manusia berdosa yang ditebus dan Sang Juru Selamat yang mengasihi. Mungkin seseorang besar di gereja, aktif dalam pelayanan, bahkan melakukan banyak pekerjaan baik dalam nama Yesus. Namun jika hatinya tidak pernah benar-benar dibuka untuk relasi pribadi dengan Kristus, semua itu hanya menjadi aktivitas lahiriah tanpa hidup rohani yang sejati. Jika ada satu kebenaran agung yang patut kita sadari hari ini, maka inilah dia. Surga bukanlah hadiah bagi yang paling baik, melainkan bagi mereka yang mengenal Kristus dan menerima anugerah-Nya. Kita tidak diselamatkan karena kita lebih jujur daripada orang lain, lebih religius, atau lebih murah hati. Kita diselamatkan karena Yesus Kristus mati menggantikan kita, dan kita dengan iman dan pertobatan menerima karya keselamatan-Nya. Kebaikan moral adalah hal yang baik, tetapi bukan jaminan kekekalan. Agama bisa memberi rasa nyaman, tetapi bukan keselamatan. Hanya hubungan yang hidup dengan Kristus, melalui pertobatan, iman, dan ketaatan, yang menjamin seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kiranya kita tidak menempatkan pengharapan kita pada kebaikan diri sendiri, tetapi pada kasih karunia Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Sebab pada akhirnya, ketika kita berdiri di hadapan takhta penghakiman Allah, yang akan menyelamatkan kita bukanlah daftar perbuatan baik, tetapi satu nama yang membuat nama kita tertulis di kitab kehidupan, Yesus Kristus.